Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder, dan para suster yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan episode 65, melanjutkan dari sebelumnya, kita akan disajikan refleksi atas kisah kebangkitan Yesus dalam Injil Yohanes. Pertama-tama perlu disadari bahwa memang ada perbedaan Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Injil Sinoptik lebih menekankan realitas, fakta, kebangkitan, sementara Yohanes lebih menekankan makna dari kebangkitan. Apa makna dari kebangkitan? Yohanes mengajak kita untuk lebih melakukan refleksi iman terkait dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Kisah kebangkitan dalam Injil Yohanes memang panjang dan sekaligus menjadi, kalau kita membacanya sebagai kelanjutan dari pewahyuan dalam kisah sengsara, pewahyuan tentang kasih Allah yang tanpa batas, kasih Allah yang sampai membuat putranya menyerahkan nyawanya. Sangat menarik kisah kebangkitan ini. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sampai pokok percakapan yang terakhir. Kalau sudah kebangkitan, mau apa lagi? Seperti halnya percakapan kita pada umumnya mengenai Injil Yohanes, supaya melihat keistimewaan Injil Yohanes, maka Injilnya dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Itu sudah kita lakukan dalam percakapan kita, khususnya yang amat sangat jelas, yaitu di dalam kisah sengsara. Kita sekarang akan melihat kisah kebangkitan Yesus dengan 1-2 catatan pendahuluan. Injil Yohanes mengenai kebangkitan Yesus itu seperti apa, lalu nanti mungkin perbedaannya dengan Injil Sinoptik, Injil-Injil yang lain, ketiga Injil yang lain itu seperti apa. Beberapa catatan pendahuluan. Yang pertama, kisah Yesus yang bangkit dan menampakkan diri di dalam Injil Yohanes panjang. Nah, kenapa panjang? Nah, itulah masalah para penafsir kitab suci. Mau ditunjukkan satu hal. Kita baca bab 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kalau kita membaca pelan-pelan, bab 20 ayat 20 sampai 21 ini kan penutup sebetulnya. Rasa-rasanya sesudah itu ya selesai. Karena sudah dikatakan oleh penulis, masih banyak tanda yang lain, tetapi semua yang tercantum di sini telah cukup. Cukup untuk apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup selama-lamanya. Titik.
Kalau dititik di sini tanpa bab 20 selesai Injil Yohanes itu. Sekarang kita lihat bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mirip-mirip. Jadi rupa-rupanya, nah inilah salah satu pendapat, ini soal teknis, soal tafsir. Kalau kitab suci kita, ya kitab suci yang seperti sekarang ini. Tetapi oleh para penafsir, ya selalu menemukan pertanyaan, ini kok begini, ini kok begitu, ceritanya bagaimana? Salah satu yang biasa dikatakan adalah Injil Yohanes asli itu selesai pada bab 20 ayat 30 sampai 31. Lalu bab 21 itu ditulis mungkin oleh seorang murid Yohanes atau oleh seorang yang berada di dalam tradisi Yohanes. Itu sama, mirip-miriplah tidak sama. Seperti Injil Markus, kita dulu pernah membicarakan itu. Injil Markus itu sebetulnya bisa selesai pada bab 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Titik. Nah, baru saja mengatakan mereka tidak mengatakan apa-apa. Kalau tidak mengatakan apa-apa kan selesai. Tetapi langsung disambung. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Nah, ini kan berlawanan. Baru saja mengatakan mengatakan apa-apa, langsung disambung dengan singkat mereka sampaikan semua pesan. Para penafsir bertanya lah, siapa yang menulis satu alinea baru ini? Tetapi sekali lagi itu soal ilmu tafsir, Injil yang kita punya ya seperti yang ada di sini. Di dalam ilmu tafsir ada banyak pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengamatan, lalu dicoba dicari jawabannya. Itu catatan yang pertama, catatan teknis. Catatan yang berikutnya, salah satu keistimewaan di dalam kisah kebangkitan menurut Yohanes, Yohanes tidak terlalu menekankan realitas kebangkitan. Yang ditekankan adalah kebangkitan sebagai kelanjutan dari kisah sengsara adalah peristiwa perwahyuan. Yesus yang menyatakan diri di dalam kematian sebagai yang melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan Bapa, perwahyuan itu dilanjutkan di dalam kisah kebangkitan. Mungkin baik kalau saya memberikan satu contoh sederhana. Silahkan lihat untuk dibandingkan satu ayat saja. Bab 24 ayat 5 dan ayat 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah sekarang, Ia tidak di sini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ada pernyataan seperti itu. Ia telah bangkit. Nah,
Pernyataan-pernyataan seperti ini kalau kita periksa di dalam Injil Yohanes tidak kita temukan. Soal kebangkitan hanya ditemukan secara sangat sepintas pada bab 20 ayat 9 misalnya. Hanya seperti ini, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Beda. Yang tadi dikatakan ia telah bangkit. Yang di dalam Injil Yohanes yang dikatakan adalah ia harus bangkit menurut kitab suci. Bukan pernyataan, tetapi referensi ke belakang. Itu catatan berikutnya. Catatan yang berikutnya lagi, bab 20 dan bab 21 itu adalah dua bagian yang berbeda. Bab 20 sudah ditutup pada bab ayat 30 sampai 31, lalu mulai lagi dengan kisah bab 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan hal seperti ini di dalam Injil Yohanes tidak hanya kita temukan di sini. Coba kita lihat di tempat lain ya, jadi untuk menunjukkan ada bagian lain yang mulai lagi. Sudah selesai, mulai lagi. Coba kita lihat bab 13 dan bab 14. Kita lihat pada bab 14 ayat 31. Jadi Yesus bersabda, Yesus berbicara dalam rangka makan perjamuan malam yang terakhir. Lalu pada bab 14 ayat 31 dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Lalu mulai lagi babak baru, yaitu bab 15 ayat 17. Catatan yang berikutnya, kita coba lihat perbedaan dengan Injil-Injil sinoptik. Ada beberapa saja yang dapat kita lihat, perlu kita lihat misalnya. Tadi sudah dikatakan di dalam Injil Markus, Matius, Lukas, sangat ditekankan fakta kebangkitan Yesus. Yesus sungguh bangkit. Di dalam Injil Yohanes, yang penting kebangkitan itu adalah maknanya. Bangkit itu artinya apa? Kita coba lihat 1-2 ayat. Yohanes menggunakan istilah yang berbeda, yang selalu kembali di dalam Injilnya. Bab 13 ayat 1. Bangkit itu berarti beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tidak eksplisit digunakan kata Yesus dibangkitkan, tetapi Yesus beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bab 13 ayat 1. Bab 20 yang kita pelajari. Ayat 17 sampai dengan 18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Jadi rumusannya seperti itu. Kenapa Yesus beralih dari dunia ini kepada Bapa? Jawabannya, karena ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Moga-moga dengan demikian terasa perbedaan nuansa dari kisah yang berbeda ini. Nah, kenapa? Pertanyaannya adalah mengapa Yohanes menciptakan nuansa seperti itu di dalam kisah kebangkitan Yesus? Jawabannya adalah penafsiran. Mencoba memahami mengapa Yohanes membuat itu. Mencoba. Ya, pastinya tidak dapat kita temukan. Tetapi kita bisa membayangkan realitas di balik kisah ini sebagai berikut. Jelas ketika Yesus itu wafat, para murid kecewa. Para murid bahkan putus asa. Kita ingat kisah 2 murid Emmaus, kecewa mengikuti Yesus. Dan itu digambarkan di dalam Injil Yohanes pada misalnya bab 20 ayat 9 yang tadi sudah kita baca. Selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci. Jadi belum paham. Karena belum paham, yang terjadi apa? Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Inilah situasi hati para murid sesudah Yesus wafat. Nah, ketika membaca keadaan para murid seperti itu, Yohanes menuliskan Injilnya dengan warna seperti ini untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk membantu para murid pertama dulu mampu melihat kemuliaan di balik salib. Tidak mudah melihat makna dalam kematian di salib. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Oleh karena itu, Yohanes ingin membantu para murid pertama itu, supaya mereka mampu melihat kemuliaan di dalam salib. Caranya bagaimana? Yaitu Yohanes bab 20, ajakan agar para murid itu bangkit, dan bukan pertama-tama bangkit itu yang ditekankan, tetapi supaya para murid itu mampu mengalami kehadiran Kristus ketika mereka berada di dalam situasi gelap itu. Di dalam Injil-Injil sinoptik, caranya adalah menegaskan bahwa Kristus sungguh bangkit. Di dalam Injil Yohanes, caranya adalah Yesus wafat itu ditinggikan, dimuliakan, dan kembali kepada Bapa. Dan sesudah kembali kepada Bapa, ia mengutus Roh. Dan Yesus hadir dalam Roh. Nanti akan kita lihat bahwa kisah berikutnya, kisah mengenai Maria Magdalena yang pergi ke kubur dan sebagainya itu, ini adalah cara menampilkan tokoh yang menyadari kehadiran Yesus yang bangkit, yang sudah kembali kepada Bapa itu, kehadiran di dalam berbagai macam pengalaman yang sangat
yang sangat real. Moga-moga maksudnya jelas. Jadi mudahnya para murid kecewa, mereka perlu dibantu untuk melihat kemuliaan di balik salib dan mengalami kehadiran Kristus yang bangkit di dalam kehidupan mereka. Itu intinya. Itulah alasannya Yohanes menulis kisah kebangkitan ini. Sekarang kita lihat beberapa perikope. Bab 20 ayat 1 sampai 10. Kita perhatikan siapa yang berperan di sini. Yang berperan adalah 3 pribadi. Yang pertama, Maria Magdalena. Bab 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi kisahnya seperti itu. Maria ke makam, melihat realitas makam itu, tidak paham akan peristiwa atau akan yang ia lihat. Ia mengambil kesimpulan. Kesimpulannya salah. Ia mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dia melihat realitas kubur sampai kepada kesimpulan, dan kesimpulannya tidak benar, atau belum jelas bahwa itu benar. Yang berikutnya, ia lapor kepada Petrus dan murid yang dikasihi. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain yang itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Jadi kata berlari itu, kenapa mereka berlari kok tidak berjalan biasa saja? Bisa bertanya begitu. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Rupanya Yohanes itu lebih junior dibandingkan dengan murid yang satu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kita bisa bertanya, kok sampai ke situ lebih dulu, tidak langsung melihat ke dalam? Boleh kan bertanya seperti itu? Nah, memang kalau sudah bertanya harus dicari jawabannya. Kalau bisa tentu saja. Ia menjenguk ke dalam, melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi tidak masuk ke dalam. Dalam tanda kurung, salah satu penjelasannya begini. Salah satu. Rupa-rupanya pada zaman itu, ketika Injil ini ditulis, gereja sudah mempunyai struktur yang masih sangat awal. Struktur itu artinya ada pemimpinnya, ada anak buahnya, dan sebagainya. Kalau Yohanes sampai ke makam itu, tidak langsung masuk ke dalam makam, itu artinya menunggu Petrus. Kemungkinan besar di balik cerita begini ini ada keyakinan bahwa memang pemimpinnya pada waktu itu sudahlah Petrus. Jadi mereka tidak sama rata, sama rasa, tidak sejajar kedudukan itu di dalam komunitas pimpinan para rasul.
Petrus sejak awal kita semua tahu ditempatkan sebagai pemimpin ke-12 rasul. Dan kepemimpinan Petrus itu terungkap juga di dalam peristiwa penggambaran ini. Meskipun sudah sampai, murid yang dikasih itu ke makam, ia tidak masuk, menunggu pemimpinnya. Terserah, tidak sangat penting. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Dimasuk ke sana Petrus itu. Lalu yang juga sangat penting adalah ini, ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Itu Yohanes, itu adalah murid yang dikasihi. Petrus datang ke makam, melihat kubur, melihat keadaan, tapi tidak sampai kepada seperti yang dicapai oleh Yohanes, ia melihatnya dan percaya. Itu kisahnya seperti itu. Lalu dikatakan mereka belum memahami karena mereka belum tahu, belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu coba perhatikan, mulai diperhatikan ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi ada Maria Magdalena, ada dua rasul. Ketika sampai ayat 10, kedua murid itu pulang ke rumah. Kemana Maria Magdalena? Ayat 11. Tetapi Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sekarang kita mencoba untuk memahami di balik kisah ini ada pesan apa. Tadi saya sudah menyinggung Petrus dan murid yang lain itu berlari. Sementara Maria Magdalena mencari. Pergi ke makam, menemukan makam sudah seperti itu. Rupa-rupanya, kalau kita ingat apa yang tadi sudah kita bicarakan, Yohanes ingin mengajak murid-murid pertama untuk menemukan kehadiran Kristus yang sudah kembali kepada Bapa. Bagaimana caranya kehadiran Yesus itu dicari, ditemukan. Dan bagaimana keadaan hati para murid, 3 orang tadi, yang berusaha mencerminkan kegelisahan gereja untuk menemukan Kristus yang hadir. Pada bab ayat 11, diceritakan Maria Magdalena menangis. Itu kan ungkapan kegelisahan. Pada ayat sebelumnya, tadi dikatakan ayat 3, mereka berlari ke makam. Ungkapan-ungkapan itu, kecil-kecil seperti itu, dapat kita maknai sebagai cermin kecemasan, kegelisahan, atau mungkin kegalauan murid-murid pertama yang ditinggalkan oleh Yesus itu. Mereka takut berkumpul di tempat-tempat yang terkunci, galau, cemas, ingin menemukan Yesus. Kisah ini adalah sekali lagi cermin dari situasi jemaat pertama.
Apa artinya bagi gereja sekarang? Moga-moga jelas loncatannya. Murid-murid pertama dulu cemas menemukan kehadiran Yesus. Kecemasan itu diwakili oleh Maria Magdalena, oleh Petrus, oleh Yohanes. Katakanlah Yohanes begitu saja biar mudah. Ketiga-tiganya mempunyai watak yang berbeda-beda. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa arti peristiwa ini, kisah ini bagi gereja sekarang? Apakah gereja zaman sekarang itu juga mencari tanda-tanda kehadiran Kristus yang hidup, atau bagaimana? Ketiga pribadi tadi dapat kita ambil sebagai sebagai wakil dari kecemasan-kecemasan gereja sekarang dan sepanjang zaman untuk menemukan Kristus yang hadir. Pertanyaan zaman sekarang, pertanyaan zaman dulu sama. Di mana Kristus yang bangkit itu sekarang hadir? Caranya menemukan bagaimana? Gereja dulu cemas karena situasinya sama, memberikan janji harapan yang begitu besar, tetapi mengecewakan. Pertanyaan zaman sekarang kan sama ya. Pertanyaan terungkap di dalam, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia membiarkan COVID misalnya? Kalau Tuhan itu sungguh-sungguh dekat dengan kita, kenapa dia membiarkan ini, membiarkan itu, membiarkan dan sebagainya? Mengapa kejahatan lebih kuat daripada kebaikan kalau Tuhan itu baik? Mengapa perang itu lebih banyak daripada damai kalau Allah itu pembawa damai? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu tantangannya adalah menemukan jawaban. Maria Magdalena itu sangat jelas ketika dua orang itu pergi ke rumah, bab 20 ayat 10, Maria Magdalena masih terus mencari, menangis. Karena apa? Watak afeksinya sangat kuat, sangat mencintai Tuhan Yesus. Petrus, salva reverencia, dengan tetap menghormati, berbeda dengan Yohanes. Tidak dikatakan apa-apa mengenai Petrus, sementara mengenai Yohanes dikatakan, ia melihatnya dan percaya. Yohanes mempunyai intuisi yang sangat tajam. Ketika makamnya kayak begini ini, kesimpulannya bukan bahwa Yesus itu dicuri, tetapi ia sudah kembali kepada Bapa. Petrus nggak jelas sikapnya seperti apa, meskipun dia adalah pemimpin. Nah, kalau kita terapkan pada zaman kita sekarang, gimana caranya menemukan kehadiran Kristus yang bangkit? Dan itulah jawaban yang muncul sepanjang sejarah umat manusia. Mungkin kalau kita melihatnya secara lebih sederhana, sekarang ini kan ada sekian banyak yang namanya spiritualitas. Ordo-ordo, imam, bruder, suster itu banyak sekali. Kok ada banyak ordo dengan konstitusi yang berbeda-beda, dengan spiritualitas yang berbeda-beda? Itu cermin dari mana? Cermin dari kecemasan yang mencari apa? Jawabannya sama. Seperti dulu murid-murid itu cemas, mencoba menemukan kehadiran Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa hidup mereka. Spiritualitas-spiritualitas itu muncul.
juga sebagai ungkapan jawaban terhadap kecemasan, bagaimana caranya seseorang dapat menemukan kehadiran Tuhan. Meskipun Tuhan secara fisik sudah tidak ada di tengah-tengah kita, kehadirannya dapat ditemukan dengan jalan mana? Maka Santo Ignatius menawarkan latihan rohani. Misalnya, orang kudus lain menawarkan jalan sempit, tradisi-tradisi spiritualitas yang lama. Tradisi spiritualitas yang baru muncul di tengah-tengah situasi yang baru pula. Ada spiritualitas karismatik. Itu kan ungkapan dari usaha untuk menemukan, menjawab kecemasan di mana Tuhan dapat ditemukan. Kalau secara sangat sederhana, di dalam spiritualitas karismatik misalnya, Tuhan ditemukan di dalam puji-pujian. Misalnya, maka puji-pujian sangat berkembang di dalam spiritualitas karismatik. Tetapi yang lain, pribadi yang lain, seperti halnya ada Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes, pribadi lain menemukan jawaban atas kecemasan itu di dalam ketenangan. Misalnya, doa taizé, ketenangan, mengulang-ulang. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka ini menemukan jawaban atas kecemasan mereka. Dan ada yang mengajarkan tentang dinamika dengan istilah mistik dan politik. Menemukan Tuhan di dalam kehidupan rohani yang sangat mendalam, tetapi juga melibatkan diri di dalam percaturan dunia ini. Mistik, politik, aksi, kontemplasi. Jadi ada berbagai macam cara untuk menanggapi, menjawab kegelisahan yang ada di dalam diri manusia untuk menemukan di mana Allah itu hadir. Ada pusat-pusat pelatihan, pelatihan hidup rohani. Yang kita tahu salah satu yang paling tua, Girisonta. Ada pertapaan-pertapaan kontemplatif. Ada inisiatif-inisiatif baru. Karena seringkali satu model spiritualitas itu tidak dapat memenuhi sepenuhnya hati orang, kerinduan hati orang. Maka dikumpulkanlah para ahli spiritualitas itu di dalam satu kursus bimbingan 2 bulan, 3 bulan. Untuk membuat mata hati kita semakin peka terhadap realitas, dan di balik realitas itu kita menemukan Kristus yang hadir. Intinya adalah untuk membuat mata kita itu semakin mampu melihat yang tidak kelihatan atau di balik yang kelihatan. Itulah yang namanya kontemplatif. Dan yang terakhir pada bab 20 itu ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Nah, kalau mengerti isi kitab suci, maka tidak usah cemas, tidak usah lari, tidak usah menangis, kan? Nah, masalahnya itu, artinya apa memahami kitab suci itu? Tentu banyak hal yang bisa dikatakan di sini. Itulah sebabnya selama berapa tahun, ya sudah 4 tahun ini, kita bicara mengenai kitab suci. Kita setiap minggu mencoba mendalami kitab suci. Intinya adalah dengan
catatan, ada tafsir, ada nilai rohani dan sebagainya. Bagi saya, memahami kitab suci itu akhirnya adalah memperdalam iman dan mengasah kepekaan batin. Memahami iman. Misalnya apa? Kalau kita membaca kitab suci ini, setebal ini, itu kan ringkasannya ada pada kitab Kejadian, sesudah bab 1 sampai 11, lalu dari kitab Kejadian, bab 12, sampai yang terakhir adalah surat Yohanes yang surat Yudas. Dan bagian yang ketiga adalah kitab Wahyu. Kenapa? Ini sekedar tanda kurung ya. Artinya mengerti kitab suci itu apa? Kalau kita melihat Kejadian bab 1 sampai bab 11 itu adalah misalnya. Ini adalah pendahuluan dari seluruh isi kitab suci. Kitab Wahyu adalah penutup dari seluruh kitab suci. Pada bab 1 ayat 11 kitab Kejadian, kita berhadapan kepada kita diperkenalkan Allah yang kasih setianya tanpa batas. Itu intinya. Keyakinan dasar iman kita adalah Allah itu kasih setianya tanpa batas. Mulai dengan karya keselamatan, panggilan Abraham, terus sampai akhirnya kitab Wahyu bab 21. Rencana keselamatan Allah itu menjadi terwujud dengan Yerusalem, langit baru, bumi baru turun dari surga. Itulah sejarah keselamatan. Pada sejarah keselamatan itu kita beriman karena Allah itu menyediakan keselamatan bagi kita. Kita mempunyai harapan karena akhirnya karya keselamatan Allah itu akan berhasil, tidak pernah akan gagal, dan di tengah-tengahnya dalam berharap itu kita mewujudkan kasih. Prinsipnya kan itu sebetulnya. Maka ada keutamaan tiga itu, iman, harapan, kasih. Itu dasarnya memahami kitab suci. Bukan nubuat-nubuat 1, 2, 3, 4. Itu juga. Kalau dikatakan supaya genaplah yang dikatakan dalam kitab suci, itu memang mengacu pada ayat-ayat tertentu. Lalu kalau kita mau memperdalam iman kita di dalam kitab suci, Allah yang kasihnya tanpa batas itu yang seperti apa? Lalu kita ambil misalnya Injil Lukas. Injil Lukas itu memuat kisah anak yang hilang. Judulnya itu. Tetapi sebetulnya itu adalah perwahyuan mengenai siapakah Allah yang kasih setianya tanpa batas itu. Karena di dalam kisah itu yang ditampilkan adalah Bapa yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat anaknya yang hilang itu kembali. Lalu kita berjumpa dengan Yesus yang ketika melihat berbagai macam penderitaan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya Allah Bapa menyatakan diri di dalam Yesus. Lalu di dalam Injil Lukas juga kita temukan, misalnya orang Samaria yang baik hati. Itu kan jelas, orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi ketika kita tergerak hati kita oleh belas kasihan, jelas bahwa yang menggerakkan itu bukan bahwa kita itu hebat, enggak. Tetapi Allah yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Misalnya seperti itu, memahami kitab suci, mengasah kepekaan batin, mengasah kepekaan hati.
dan belajar mengenai macam-macam hal, mengenai harapan misalnya, ayat yang kita kenal, sangat kita kenal karena menjadi ayat kunci di arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, 1 Korintus bab 15 ayat 58, ayat yang sangat bagus untuk meneguhkan harapan, bunyinya begini, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Kitab suci juga bisa membantu kita untuk memaknai pengalaman-pengalaman hidup kita. Ada Bunda Maria yang sangat jelas di dalam Injil Lukas. Kita lihat salah satu yang menjadi tema dari Natal tahun ini. Bab 2 Injil Lukas mengenai gembala-gembala itu, bab 2 ayat 8 sampai 20. Temanya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Apa yang dikatakan mengenai Bunda Maria di sana, ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Karena apa? Karena banyak peristiwa yang tidak bisa kita ketahui. Maksudnya, pada waktu peristiwa itu terjadi, atau ketika kita menghadapi peristiwa itu. Mungkin juga tidak akan pernah kita pahami dengan baik. Nah, Bunda Maria memberi teladan kepada kita, menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Karena apa? Karena yakin bahwa setiap peristiwa dan pengalaman apapun, baik, buruk, setengah baik, setengah buruk, Allah ada di belakang itu semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu melihat rencana Allah di balik peristiwa dan pengalaman apapun? Misalnya, atau kalau kita lanjutkan, ketika gembala-gembala itu pulang sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu kalau orang bertemu dengan Tuhan, ya kesimpulannya itu, sadar bahwa hidupnya adalah panggilan, perutusan untuk selalu memuji dan memuliakan Allah. Itulah yang dikatakan di dalam latihan rohani Santo Ignatius nomor 23. Asas dan dasar manusia itu diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Allah. Kalau kita faham mengenai itu, lalu mudah, lebih mudah mungkin ya, tidak mudah, tapi lebih mudah untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa dan pengalaman. Jadi, ringkasannya bagaimana ini soal kebangkitan ini? Kisah kebangkitan di dalam Injil Yohanes 1 ditulis oleh Yohanes untuk menjawab kecemasan, kegelisahan murid-murid Yesus yang pertama. Ditinggal oleh Yesus, dasar harapan mereka galau. Maka mereka mencoba mencari makna dari peristiwa itu. Disebut pergi ke makam, berlari ke makam, dan sebagainya, mengungkapkan kecemasan. Apa yang dicari? Ya kehadiran Yesus yang tidak ada di antara mereka itu, di tengah-tengah realitas hidup mereka, zaman dulu. Contohnya adalah Maria Magdalena, Petrus, Yohanes. Nah, sekarang
kita pun mengalami hal yang serupa. Pertanyaan kita seringkali yang muncul adalah, di mana Tuhan itu kehadirannya dapat kita rasakan. Muncullah berbagai macam spiritualitas yang berkembang sesuai dengan zaman. Dulu spiritualitas Fransiskan, Trapis, dan sebagainya, macam-macam. Sekarang spiritualitas karismatik, spiritualitas Taizé, semuanya adalah cara seperti cara yang dibuat oleh Maria Magdalena, Petrus, Yohanes untuk menemukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sendiri-sendiri mungkin tidak akan sampai sepenuhnya, tapi Maria Magdalena melihat sedikit, Yohanes melihat sedikit, Petrus melihat sedikit, bersama-sama kita dapat merasakan kehadiran Tuhan secara lebih meneguhkan di dalam keadaan apapun. Itu salah satu pemahaman kita mengenai peristiwa kebangkitan. Dalam hal ini bab 20 ayat 1-11. Nanti yang terakhir akan kita bicarakan sisanya, kisah kebangkitan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, sudah menjadi jelas bagi kita makna kisah kebangkitan menurut Injil Yohanes. Bagi Yohanes, kebangkitan adalah peralihan hidup. Hidup di dunia ini menjadi hidup abadi bersama Bapa di surga. Kisah kebangkitan juga menggarisbawahi iman kepercayaan kita akan hidup abadi bersama Bapa di surga. Apakah hidup kita sehari-hari juga telah mencerminkan harapan itu? Kita bisa berefleksi secara pribadi-pribadi. Kita mohon rahmat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian dicurai rahmat kesehatan, perlindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.